Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga dapat terus beraktivitas sebagaimana yang mungkin kita rencanakan. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di luar rencana kita, tapi yakinlah bahwa yang terjadi itu merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur juga kita kepada Allah sehingga sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat terus terbebas dari wabah yang saat ini sedang melanda dunia, khususnya di Indonesia, yaitu wabah COVID-19. Semoga kita, keluarga besar kita, sahabat-sahabat kita, kemudian teman-teman kita, semoga terus terbebas dari wabah COVID-19 ini. Dan apabila ada keluarga-keluarga kita, ataupun sahabat-sahabat kita, ataupun teman-teman kita yang terkena wabah ini, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi di Indonesia ataupun di dunia umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat ring salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tersampaikan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita dan keluarga besar kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis regresi linier sederhana. Jadi regresi linier ini ada regresi linier sederhana, ada regresi linier berganda. Kalau yang sederhana itu X-nya hanya 1, nanti kita akan coba bahas di bawah. Kalau misalnya yang berganda itu variabel X-nya atau variabel bebasnya lebih dari 1. Baik, pemodelan statistika. Pemodelan statistika ini biasanya digunakan untuk membangun miniatur dari dunia nyata. Jadi yang biasanya sesuatu itu ada di dunia nyata, nah kita coba membangun pemodelannya sehingga dapat dimodelkan ataupun dapat dibuat model matematikanya atau model statistikanya. Jika akan lebih terang gitu ya, akan lebih terang nantinya. Kemudian yang selanjutnya menyederhanakan fenomena nyata sehingga mudah memahami pola umum yang ada, yaitu memberikan penjelasan terhadap perubahan. Jadi jika sesuatu itu ada perubahannya dan berkaitan dengan sesuatu yang lainnya, maka itu akan kelihatan dari pemodelan statistika ini. Kemudian memberikan penjelasan tentang perbedaan yang terjadi. Jika terdapat perbedaan, maka akan terlihat juga perbedaannya seperti apa. Kemudian menemukan faktor yang menyebabkan perubahan dan perbedaan itu. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan perubahan dan perbedaan itu. Pemodelan statistika ini digunakan untuk mengkaji dan memahami hubungan sebab akibat. Jadi di yang sebelumnya itu kita pernah membahas terkait dengan korelasi, itu hanya sebatas hubungan saja, belum sampai kepada hubungan sebab akibat. Dan pada analisis regresi linier ini kita sudah sampai kepada hubungan sebab akibat gitu ya. Jadi digunakan untuk mengkaji dan memahami hubungan sebab akibat antara variabel Y, yaitu variabel terikat, dengan variabel X ataupun variabel bebas. Apa sih variabel X dan variabel Y itu? Jadi variabel Y itu atau variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi.
Sedangkan variabel X itu adalah variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi. Saya berikan contoh misalnya. Jadi misalnya ada variabel X, variabel X-nya itu misalnya kualitas barang gitu ya. Kualitas barang itu variabel X-nya. Variabel X itu variabel yang mempengaruhi. Jadi kualitas barang ini mempengaruhi misalnya penjualan. Nah, penjualan itu variabel Y. Jadi variabel X itu kita misalkan kualitas barang, kemudian variabel Y ini misalnya penjualan. Nah, jadi variabel X ini mempengaruhi variabel Y, dan Y ini dipengaruhi oleh variabel X. Jadi kualitas barang itu mempengaruhi penjualan. Ada lagi misalnya variabel X ini misalnya harga barang. Harga barang mempengaruhi juga gitu ya. Variabel X ini variabel yang mempengaruhi variabel Y penjualan misalnya. Jadi harga barang mempengaruhi penjualan. Semakin tinggi penjualan, semakin tinggi harga, semakin tinggi harga maka penjualannya ada kemungkinan akan menurun, dan semakin rendah harga biasanya penjualannya akan naik gitu ya. Ada lagi misalnya variabel X ini misalnya promosi. Promosi itu jika promosinya banyak gitu ya, maka penjualannya akan semakin meningkat. Seperti yang kita bahas kemarin misalnya terkait dengan hasil panen padi dengan pupuk gitu ya. Kan hasil panen padi itu yang dipengaruhi, sedangkan pupuk yang mempengaruhi. Jadi variabel X-nya itu adalah pupuk dan variabel Y-nya adalah hasil panen gitu ya. Kemudian kemarin kita sudah membahas terkait dengan korelasi, yaitu hubungan, hanya sebatas hubungan saja, hubungannya kuat atau lemah gitu ya, atau sangat lemah atau sangat kuat atau cukup kuat gitu ya. Nah, pada saat ini kita akan melihat pengaruh gitu ya, seberapa besar pengaruhnya. Dan hubungan pengaruh ini yaitu hubungan sebab akibat gitu ya. Jika ada sesuatu hal yang terjadi, maka akan mengakibatkan sesuatu hal yang lainnya. Misalnya tadi kualitas barang, kalau kualitas barangnya kita naikkan, maka ada kemungkinan penjualannya akan semakin tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya kualitasnya barangnya naik, biasanya harganya semakin naik juga gitu ya, sehingga kadang-kadang perusahaan seperti yang saya jelaskan kemarin, kadang-kadang perusahaan bingung apakah perusahaan itu akan menaikkan kualitas dulu gitu ya, atau harganya dulu yang diturunkan. Nah, dengan analisis regresi linear ini kita bisa menentukan. Jadi misalnya nanti pada saat kita memiliki perusahaan misalnya, amin gitu ya, kita misalnya memiliki perusahaan besar, kita mau melakukan pengambilan keputusan, maka kita lakukan dulu analisis regresi linear ini sehingga perusahaan kita tahu mana yang terlebih dahulu harus dilakukan. Karena terkadang sesuatu hal itu tidak bisa dilakukan secara bersama-sama, harus ada pilihan terkadang gitu ya. Apakah misalnya kita harus promosikan dulu tinggi-tinggi barang itu, baru nanti kualitasnya diperbaiki, atau harganya diturunkan tapi promosinya ditingkatkan misalnya. Banyak hal yang mempengaruhi penjualan itu. Nah, dari banyak hal itu akan dipilih gitu ya, mana kira-kira yang paling baik ataupun yang paling efisien, yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan itu. Baik, di sini kita akan coba membahas terkait dengan data yang kita kemarin juga, yaitu data pendapatan, data jumlah keluarga, data tabungan, dan data pengeluaran. X1-nya pendapatan. X ini berarti variabel yang mempengaruhi gitu ya. Jadi mempengaruhi, sedangkan Y tadi variabel yang dipengaruhi. Berarti pendapatan mempengaruhi pengeluaran. Jumlah keluarga mempengaruhi pengeluaran. Dan X3 yaitu variabel X juga. X3 tabungan mempengaruhi pengeluaran gitu ya. Nah, jadi beberapa hal ini ada 3 variabel yang mempengaruhi penjualan, yaitu
variabel pendapatan, variabel jumlah keluarga, dan variabel tabungan yang mempengaruhi penjualan. Baik, kita akan coba seperti yang kita lakukan kemarin. Ini kita sudah ada, kita buka R-nya juga ya. Nah, mungkin tampilannya agak kecil seperti ini, tapi kalau misalnya kita mau dibesarkan, bisa caranya dengan mengklik ini saja ya, mengklik tanda ini. Nah, kalau mau lebih besar gitu ya. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah coba memasukkan data. Dulu kita ada memasukkan data. Nah, ini ya. Data txt ya, data txt sama dengan read tabel gitu ya. Di beberapa waktu lalu kita sudah lakukan ini, di pertemuan sebelumnya kita sudah lakukan. Jadi misalnya data D ini ya, data D simpannya di mana dulu gitu ya. Simpannya di mana? Jadi ini diketikkan. Kenapa saya tidak melakukan pengetikan? Karena saya sudah tersimpan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau masukkan data, diketik dulu yang ini. Ketik dulu yang ini. Kemudian kita kemarin ada menyimpan data keluarga yang ini ya. Nah, data keluarga ini. Ini disebut ada data keluarga 1 ya. Ini ada data pendapatan, data jumlah keluarga, data tabungan, dan data pengeluaran. Jadi baris yang pertama ini pendapatan, baris yang kedua ini jumlah keluarga, baris yang ketiga ini tabungan. Bukan baris, kolom ya. Kolom yang pertama ini pendapatan, kolom yang kedua ini jumlah keluarga, kolom yang ketiga ini tabungan, dan kolom yang keempat ini pengeluaran. Sebutnya data keluarga 1 gitu ya. Data keluarga 1. Jadi di sini kita buat data txt sama dengan read table dalam kurung petik 2. Kita simpannya di mana? Di D tadi ya. Coba diusahakan nanti datanya dimasukkan ke D saja ya. Di D atau di E gitu ya. Atau di C atau di F misalnya. Jadi kita mudah nantinya. Nah, di D saja. Atau di apa tadi ya? Nah, kemudian D titik 2 garis miring, kemudian nama data yang tadi. Namanya apa? Nama datanya misalnya tadi data keluarga spasi 1 gitu ya. Nah, maka nanti kita enterkan. Nah, sudah masuk datanya seperti ini. Kalau kita panggil data txt, maka dia akan muncul. Nah, akan muncul data yang kita tadi. Berarti ini data kita sudah masuk gitu ya. Sudah masuk ke dalam R-nya. Ini data kita sudah masuk. Kemudian yang kita lakukan lagi adalah kita mencari pemodelannya ya, pemodelannya. Ini bukan yang korelasi kemarin. Nah, kita akan mencari pemodelannya. Jadi model regresinya yaitu Y sama dengan A ya. A B1 X1 dengan Y itu adalah variabel pengeluaran gitu ya, variabel pengeluaran. Sedangkan X1 itu variabel pendapatan, A itu konstanta atau intercept, dan B itu koefisien regresi atau slope-nya gitu ya. Nah, jadi kita cari boleh kita cari dengan menggunakan yang seperti ini, banyak caranya. Nah, ya. Boleh, mana kita cari dulu sebentar. Oke, di R-nya. Nah, ini misalnya rumusnya data 1, kemudian tanda lebih kecil, kemudian tanda minus, LM, data txt, nama data ini tadi, data txt, kemudian kasih tanda apa nih namanya, tanda dolar gitu ya, yaitu menggunakan shift 4 gitu ya. Kemudian Y pengeluaran, ini Y-nya pengeluaran, kemudian ini kita akan coba data txt itu kita coba regresikan dengan pendapatan. Ini pendapatan ya. Jadi data txt kemudian tanda dolar lagi X1 pendapatan. Oke. Nah, kalau kita mau panggil data 1 gitu ya. Nah, ya. Jadi ini modelnya sudah kita temukan. Modelnya kita sudah temukan.
Artinya apa? Artinya, nah ini tadi data, oke, sudah, rumusnya udah. Interceptnya ini berarti A-nya tadi gitu ya, A-nya 0,5534. Kemudian Y-nya B1-nya yang ini tadi, koefisien regresinya ini B1. A tadi yang ini ya. Ini A, ini intercept ini A, kemudian B1 yang ini 0,1957 gitu, itu B1-nya. Artinya kita memperoleh model Y sama dengan A-nya kita ganti dengan 0,5534. Kemudian plus B1-nya kita ganti dengan 0,1957 X1 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pengalinya. Pengalinya 1 juta. Kenapa pengalinya 1 juta? Karena seperti yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ini adalah satuannya satuan juta gitu ya, satuan juta. Jadi artinya misalnya di sini ada pendapatan ini sebesar 1 juta gitu ya. Kemudian di sini ada pengeluaran ini sebesar 2,3 juta gitu ya. Jadi ini dalam satuan juta. Kemudian ini pendapatannya 2 juta, pengeluarannya 1 juta gitu ya. Pendapatannya 4 juta, pengeluarannya 1,5 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi satuannya ini satuan juta. Jadi kalau satuannya satuan juta, maka pengalinya 1 juta juga. Harus diperhatikan yang menjadi pengalinya itu adalah itu satuan dari pengeluaran. Jadi pengeluaran ini satuannya juta, maka dia dikalikan dengan 1 juta gitu ya. Nah, jadi di sini kita kalikan dengan 1 juta, artinya dapatnya hasilnya yaitu 553.400 rupiah misalnya gitu ya. Rupiah. Ini juga rupiah. Oke. Jadi jika pendapatan sama dengan 0, jadi jika dalam suatu keluarga itu tidak ada pendapatan sama sekali, jadi dia tidak bekerja, dia pengangguran, maka tidak ada pendapatan gitu ya, maka pengeluarannya sebesar 553.400 rupiah. Jadi seseorang itu ataupun keluarga itu, walaupun dia seorang pengangguran atau pengangguran di keluarga itu gitu ya, dia tidak memiliki pekerjaan, tidak ada penghasilan, maka pengeluarannya akan tetap ada, yaitu pengeluarannya sebesar 553.400 rupiah. Nah, sedangkan B1 ini interpretasinya, jadi maknanya itu adalah, karena yang terpenting dari analisis ini atau dari ekonomi itu bukan perhitungannya gitu ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita memaknai angka itu gitu ya. Maksud dari 0,5534 itu apa gitu ya, maksud dari angka 0,1957 itu apa, itu yang terpentingnya. Jadi kita harus paham apa dari makna dari kata-kata angka-angka ini gitu ya. Jadi di sini maknanya adalah setiap peningkatan pendapatan sebesar 1 juta. Jadi kalau pendapatan itu naik 1 juta, jadi dalam keluarga itu jika pendapatannya naik sebesar 1 juta rupiah, maka akan meningkatkan pengeluarannya. Jadi pengeluarannya juga akan meningkat gitu ya. Jadi dalam suatu keluarga itu jika pendapatannya naik, maka pengeluarannya akan naik juga. Normalnya memang seperti itu, idealnya seperti itu gitu ya. Jika seseorang itu atau jika keluarga itu pendapatannya naik, maka kemungkinan besar pengeluarannya akan naik juga. Tapi yang kita bahas kalau dari teori ekonomi hanya sebatas itu gitu ya. Kalau pendapatannya naik, maka pengeluarannya naik misalnya. Kalau misalnya jumlah keluarganya naik, misalnya pengeluarannya naik. Kemudian jika tabungannya naik, maka pengeluarannya menurun misalnya gitu ya. Tapi kita belum sampai kepada seberapa besar sih naiknya itu. Jika pendapatan itu naik 1 juta, maka pengeluaran itu seberapa naiknya gitu ya. Nah, dengan model regresi ini dia akan ditemukan gitu ya. Jika dia pendapatannya itu naik 1 juta, maka pengeluarannya akan naik juga. Sebesar berapa? Sebesar 195.700 gitu ya. Ini akan naiknya. Nanti misalnya dibahas juga terkait dengan jumlah keluarga. Jika jumlah keluarga itu naik 1 orang misalnya atau bertambah 1 orang, maka berapa pengeluaran yang akan dikeluarkan gitu ya. Maka berapa kenaikan pengeluaran yang akan dikeluarkan gitu ya. Itu akan bisa juga. Karena kalau dalam satu keluarga itu bertambah jumlah keluarganya, otomatis pengeluaran akan bertambah juga gitu ya.
tapi kita tidak tahu berapa bertambahnya. Nah, dengan analisis regresi ini, maka akan dapat diperoleh bertambahnya berapa gitu ya. Bertambahnya berapa atau meningkatnya pengeluaran itu sebesar berapa akan ditemukan. Sama halnya misalnya dengan tabungan tadi gitu ya. Jika tabungan ini kita dalam 1 bulan misalnya, tabungan itu naik 1 juta, maka pengeluarannya akan menurun gitu ya. Karena ada yang disisihkan gitu ya. Sebesar berapa pengeluarannya akan turun, dengan analisis regresi ini akan bisa ditemukan gitu ya. Akan bisa ditemukan. Nah, kalau misalnya yang kita temukan sekarang, jika pendapatannya naik, jika seorang itu atau keluarga itu pendapatannya naik 1 juta, maka akan meningkatkan pengeluarannya juga sebesar 195.700 rupiah. Nah, yang selanjutnya adalah uji F. Jadi uji F ini cara mencarinya adalah kita bisa gunakan summary data 1 ini ya, summary data 1 misalnya boleh juga. Jadi yang summary data yang ini tadi, nah, maka dia akan ditemukan, atau bisa juga kita gunakan rumusnya langsung. Misalnya summary dari, nah ini misalnya summary dari 1 pendapatan misalnya. Nah, maka dia akan sama nih hasilnya. Ini sama nih hasilnya. Boleh langsung kita seperti ini, atau kita gunakan, karena tadi kita gunakan rumusnya dalam seperti ini. Nah, maka boleh kita gunakan summary dari data 1, artinya summary dari rumus yang ini gitu ya. Atau kita mau langsung tuliskan summary rumusnya langsung, boleh juga. Sama hasilnya gitu ya. Kita rumusnya, misalnya kita mau langsung, boleh seperti ini. Maka hasilnya adalah ini ya. Saya sudah pindahkan ke Word tadi. Ini summary data 1 tadi ya. Oke. Jadi cara menuliskan uji F, jadi pertama kita harus membuat dulu. Jadi setelah ditemukan model tadi, kita akan coba lihat uji F-nya. Itu ada H0. H0-nya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan H1-nya minimal ada 1 variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat gitu ya. H0 dan H1 ini kalau untuk uji F selalu seperti ini gitu ya. Kemudian alfanya 5%, 0,05, statistik ujinya uji F, kriteria pengujiannya jika nilai P gitu ya, lebih kecil daripada alfa maka tolak H0, jika nilai P lebih besar daripada alfa maka terima H0. Jadi berdasarkan hasil yang kita peroleh ini nilai uji F-nya. Jadi kita lihat di ujung sini ada V value. V value itu adalah nilai P maksudnya. Jadi yang kita peroleh ternyata berdasarkan gambar 2 itu diperoleh yaitu nilai P-nya atau P value yang ini. P value yang ini itu 0,000 ya. Kita ambil angkanya 3 angka di belakang koma saja. Lebih kecil artinya dia lebih kecil daripada 0,05, artinya maka tolak H0. Kalau dia tolak H0 maka sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa minimal ada 1 variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat gitu ya. Itu yang uji F-nya. Kemudian uji T. Dari gambar ini juga, dari gambar yang kita peroleh ini kita dapatkan nilai T-nya juga gitu ya. T ini. Jadi pertama ada TB0, ada TB1 gitu ya. B0 ini A-nya tadi ya. Ini boleh kita bahasakan B0 ini adalah A. Uji T B0 atau A tadi ya. Uji T untuk yang A. A yang mana? A yang ini tadi. Karena kadang-kadang disebutnya B0, kadang-kadang disebutnya A gitu ya. Oke. Nah, ini tadi. Ada yang membahasakan ini B0. Oke, ini B0.
P atasnya kita ganti dengan B0 juga kalau kita mau ganti B0. Biar lebih mudah kita ganti dengan B0 saja semuanya ya. Jadi ini kita ganti dengan B0, yang ini juga diganti dengan B0. Sama. Nah. Oke, jadi kita buat B0 semua. Oke, ini kita hapus saja. Oke. Nah. B0 yaitu H0-nya parameter B0 tidak layak untuk masuk ke dalam model, sedangkan H1-nya parameter B0 layak untuk masuk ke dalam model. Kemudian alfanya sama 5% juga, statik ujinya uji TB0, kriteria pengujiannya sama. Nah, ini yang B0 di sini. Jadi di baris intercept ini yang paling ujung ada P ini ya. Nah, ini nilai P value-nya atau nilai P-nya gitu ya. P value atau nilai P-nya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti hasilnya itu 0,25 ya. Kita buat di sini 0,25. Artinya dia lebih kecil daripada 0,05. Maka tolak H0. Sehingga sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa parameter dari B0 itu layak untuk masuk ke dalam model regresi gitu ya. Nah, itu hasilnya. Dia sudah signifikan, sudah layak gitu ya. Artinya sudah benar model kita itu. Kemudian uji T B1. Uji T B1 gitu ya. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel pendapatan misalnya terhadap variabel pengeluaran, atau di sini antara pendapatan terhadap pengeluaran boleh. Ini ada pengaruh gitu ya, atau terdapat pengaruh boleh. Bahasanya tidak ada pengaruh atau tidak terdapat boleh juga, kita ganti terdapat boleh biar lebih enak membacanya. Di sini terdapat pengaruh, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel, boleh tambahkan variabel pendapatan terhadap variabel pengeluaran. Ininya sama semua. Kemudian cara melihatnya di paling ujung ini ya, data X1 pendapatan. Nah, ini yang ujung ini nilainya 0,000204. Artinya nilai P ini lebih kecil daripada alfa, yaitu 0, ini lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Artinya sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pendapatan terhadap variabel pengeluaran. Pengaruhnya seberapa besar? Yaitu pengaruhnya yang di atas tadi, di modelnya tadi ya. Nah, ini tadi ya. Jadi pengaruh dari pendapatan itu yaitu sebesar 195.700. Jadi itu pengaruh dari pendapatan itu. Jadi kalau pendapatannya naik, maka pengeluarannya akan naik. Seberapa besar pengaruhnya atau seberapa besar dampaknya terhadap pengeluaran jika pendapatan itu naik, yaitu sebesar ini. Sebesar 195.700 rupiah. Itu pengaruhnya gitu ya. Jadi tadi yang menyatakan kita dampak atau sebab akibat tadi ya. Sehingga hubungannya sudah hubungan sebab akibat gitu ya. Itu maksudnya sebab akibat itu seperti itu. Ada sesuatu yang terjadi akan menyebabkan sesuatu yang lainnya gitu ya. Ada sesuatu yang berubah, maka akan terjadi perubahan juga di variabel yang lain ataupun di sesuatu yang lain gitu ya. Karena ada peningkatan pada pendapatan, maka pengeluarannya akan meningkat juga gitu ya. Karena ada perubahan terhadap pendapatan, maka terjadi perubahan juga terhadap pengeluaran seperti itu. Itu uji T sudah, TB1 tadi, TB0 sudah, TB1 sudah. Kemudian yang terakhir itu koefisien determinasi. Di sini atau R square gitu ya. Kalau di sini R boleh pakai pangkat boleh, atau pakai R square, ini maksudnya R pangkat 2 ya, sama di sini ya. Nah, jadi R square ini di sini kita peroleh 0,7997. Dari gambar 4 ini kita peroleh, jadi R square-nya yaitu sebesar ini kita kalikan dengan 100%, jadi 0,7997 ini kita kalikan dengan 100%, yaitu 79,97%.
Kemudian kita coba kurangi, karena jumlah seluruh itu adalah 100%, jadi 100% kita kurangi dengan 79,97%, yaitu sebesar 20,03%. Nah, cara menginterpretasikannya atau cara menjelaskannya yaitu sebesar 79,97% keragaman dari variabel pengeluaran gitu ya. Keragaman dari variabel pengeluaran dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan. Kemudian sisanya sebesar 20,03%. 0,3% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model regresi ini. Jadi bisa jadi tadi misalnya dipengaruhi oleh variabel, dijelaskan oleh variabel tabungan ataupun variabel jumlah keluarga dan lain-lain gitu ya. Inilah terkait dengan regresi linear yang sederhana. Sederhana itu kita masih menggunakan satu variabel saja gitu ya. Jadi variabel pengeluarannya satu, variabel pengeluaran ini variabel Y-nya gitu ya, variabel yang dipengaruhi, dan variabel X-nya satu juga gitu ya. Variabel X-nya satu juga, yaitu variabel pendapatan. Oke, kita ke atas misalnya tadi. Nah, ini. Jadi X-nya 1, X1 yaitu variabel pendapatan, Y-nya juga satu juga yaitu variabel pengeluaran. Nanti ada lagi regresi berganda namanya. Regresi berganda itu Y-nya 1 misalnya pengeluaran, kemudian X-nya bisa 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Asal X-nya sudah lebih dari 1, maka itu regresi berganda. Oh, ini regresi sederhana nih. Mohon maaf. Sederhana. Jadi regresi sederhana karena X-nya baru 1 gitu ya. Oke, baik. Kalau misalnya kita mau mencari juga, misalnya kita mau mencari terkait dengan pengaruh dari jumlah keluarga misalnya. Jumlah keluarga terhadap, nah ini misalnya jumlah keluarga terhadap pengeluaran gitu ya. Nah, kita tinggal tuliskan saja summary dalam kurung LM dalam kurung lagi data txt Y pengeluaran, kemudian tanda tanda di sebelah angka 1. Kalau di laptop saya di sebelah angka 1 itu gunakan shift. Sebelah angka 1 di sebelah kiri angka 1 itu gunakan shift, nanti akan muncul tanda yang seperti ini. Kemudian data txt, kemudian tanda apa namanya, tanda dolar gitu ya, tanda dolar, shift 4 tadi. Kalau yang tanda seperti apa itu namanya, seperti gelombang ya, gelombang kali itu di sebelah angka 1 ya, di sebelah angka 1. Kemudian X2 jumlah keluarga. Hati-hati dengan besar kecilnya huruf, sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau misalnya hurufnya besar, ada yang huruf kecil, tolong diperhatikan karena dia tidak akan error kalau misalnya ada perbedaan hurufnya yang seharusnya besar misalnya tertulis kecil, atau yang seharusnya kecil tertulis besar, maka dia akan error nantinya. Oke, kita bisa lihat. Nih, sudah ada. Nah, ini ada, nanti ada modelnya di sini. Intercept-nya ada. Kemudian ini intercept ini yang B0 tadi ya. Oke, B0. Kemudian ini ada B1-nya juga gitu ya. Kalau misalnya kita gunakan jumlah keluarga gitu ya, jumlah keluarga. Kemudian di sini ada R square-nya, T dulu ya, F dulu ya. Yang F-nya ada juga nih, F-nya. Nah, ini F-nya sudah ada. Kemudian ada juga nilai V value untuk T-nya. Ya, ini T. Nah, dari sini tadi ada T-nya, kemudian V value-nya. Kalau yang ini V value untuk F ya. Nah, ini V value untuk F. Kalau ini untuk P value untuk B0, ini P value untuk B1 gitu ya. Kemudian ada lagi R square-nya, ini ada juga. Nah, kemudian kalau kita mau cari juga yang apa namanya, yang X3 tabungan, bisa juga ini kita gunakan summary, tulis juga
Karena saya sudah tersimpan, makanya saya bisa langsung. Kalau tidak, maka ditulis summary lm dalam kurung data txt, y pengeluaran, kemudian tanda gelombang tadi. Itu di sebelah angka 1, menggunakan shift, kemudian data txt, tanda dolar x3 tabungan gitu ya. Klik enter. Nah, dia akan muncul juga. Nah, ini negatif gitu ya. Tabungan ini negatif, artinya kalau dia negatif, maka kalau misalnya tabungannya meningkat, maka pengeluarannya akan menurun gitu ya, akan menurun. Ini sama, ini ada nilai uji F-nya, P value untuk F. Kemudian di sini juga ada P value untuk V value, P value untuk B0. Kalau dia ada E-6 seperti ini, artinya tulis saja nanti 0,000 gitu ya. Kalau dia ada E minus seperti ini, maka P value-nya adalah 0,000 gitu ya. Tulis saja. Kemudian yang ini ada P value untuk TB1 ya, TB1 jadi 0,009. Kemudian di sini ada juga R square-nya. Baik, sudah kita coba semua. Nanti kalau misalnya mau berlatih, silahkan dicoba-coba gitu ya. Silahkan dicoba-coba. Oke, baik, saya kira demikian. Semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan ini hal yang kita lakukan menjadi alasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita di surga firdausnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, semoga lagi-lagi saya sampaikan, semoga manfaat, semoga berkah, semoga dapat dipahami dengan baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa karena tidak bisa secara langsung menyampaikan materi ini dan mungkin terkesan lamban ataupun tidak tepat waktu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kita mohon ampun sama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.